Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin ya, tanggal 28 September 2020. Saya sengaja relatif seperti ngedadak gitu, padahal sebenarnya enggak sih. Posisinya posisi sedang Anda mengerjakan tesis. Jadi saya harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian tesis Anda, karena beberapa kejadian ternyata masih ada yang tidak bisa progresnya cepat gitu. Masih ada yang baru bab 1, malah masih kene aya bab toharoh, ya bab toharoh itu bab pembuka gitu ya. Dan ini menjadi problem kalau Anda tidak segera gitu untuk menyelesaikan tesis, karena waktu terus berjalan. Yang pasti hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin pernah atau masih berlanjut ketika masalah ini terjadi terkait dengan tesis. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penyelesaian tesis, seperti Anda ada kekurangan apa, ada kendala apa gitu, atau ada pertanyaan apapun, silahkan ditanyakan disiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Waktu kita hanya sampai jam 5 ya, 17, paling telat 17 lebih 15 lah, karena saya harus kontak seseorang menyelesaikan urusan saya sendiri. Itu. Jadi makanya tolong yang belum masuk ditelepon saja untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu info secara akademik ya. Bulan Oktober ini saya akan menyampaikan agenda komprehensif. Nah, tentu saya akan menyampaikan juga nilai yang selama 3 semester ini sudah Anda ikuti. Dan itu sudah ada semua, sudah rapi. Ya, walaupun dengan berbagai variasi ya. Nilai ada yang bagus, ada yang cukup bagus, ada yang bagus sekali juga, ada yang tidak bagus lah. Nanti saya akan sampaikan untuk masalah nilai itu secara offline. Jadi nanti Anda datang ke kampus, ya, datang ke kampus. Tentu nanti diatur bagaimana proses pertemuannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah tentang nilai, itu dulu. Untuk persiapan Anda menghadapi komprehensif. Ada beberapa orang yang memang nilainya bermasalah, tapi saya sudah ambil sikap, sudahlah diambil standarnya saja. Jadi nanti saya akan bisa perlihatkan nilai-nilainya secara langsung kepada Anda melalui Zoom ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang IPK-nya berapa, IP-nya tiap semester berapa, nanti akan saya tampilkan secara online semuanya di tempat ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, itu yang pertama tentang nilai. Yang kedua, tentang tesis. Tesis yang diharapkan selesai sampai dengan akhir bulan September ini harusnya itu sudah sampai bab 3. Jadi bab 3 itu sudah selesai dan bulan Oktober awal Anda sudah ke lapangan untuk mencari data, untuk membagikan instrumen, untuk melakukan wawancara, untuk melakukan observasi, termasuk juga melakukan studi dokumentasi. Untuk yang kuantitatif Anda sudah menyebarkan angket. Itu untuk bulan ini, bulan September itu harus sudah selesai bab 3. Jadi kalau ada di antara Anda yang kemarin saya tanya tuh, siapa? DP, Mujib, Mulyana itu masih bab 1. Jadi secara kontraktual Anda
itu one prestasi kalau belum selesai sampai dengan akhir bulan ini. Sementara bulan ini sudah tanggal 28, isukan 28, pageto 30, jadi 2 hari deh. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya, Pak, saya masih bab 1, kumaha atuhnya? Kumaha atuh? Ya sudah, percepat gitu. Jangan menghindar, jangan menambah masalah baru. Ya. Kalau misal Anda banyak kegiatan, ya direm dulu kegiatannya, fokus dulu ke tesis. Ya. Karena kalau tesisnya sudah selesai, Anda bisa fokus untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian yang kedua setelah bicara masih masalah tesis, tadi tentang progres ya, nomor satunya progres sampai dengan akhir bulan ini. Yang kedua, terkait dengan pembimbingan. Nah, ini mungkin tolong informasikan ke orang-orang yang nanti akan saya sebut pembimbingnya, yang nanti proses bimbingannya beralih. Ya, beralih itu artinya ada peralihan pembimbing. Saya sebut saja di sini, bagi mahasiswa angkatan 5 yang pembimbingnya oleh Pak Dr. Suyana dengan Bu Dr. Lina, sementara ini Anda silahkan komunikasi dengan saya untuk bimbingan. Saya ulangi, untuk yang pembimbingnya Bu Dr. Lina dengan Pak Dr. Suyana, untuk keamanan penyelesaian tesis Anda komunikasi bimbingannya dengan saya. Ya. Sementara yang dengan Dr. Kun, Dr. Yurna, Dr. Sitkom dengan Dr. Fiul dilanjut, ya, dilanjut. Ya, tidak ada kendala apapun. Ada pertanyaan pasti, Pak, kenapa? Ya, pokoknya mah kitu weh. Ya. Pokoknya kitu. Oke, ngobrolnya di darat saja. Ya, saya juga tidak mau memperpanjang urusan ini. Dan Anda tidak perlu lagi ngurusin itu gitu maksud saya ya. Jadi tolong lebih fokus saja Anda nyelesaikan tesis daripada Anda nguruskan kunaon aya pergantian. Jadi kita bisa rame. Tungtungna tesis teu beres, ieu teu tuntas gitu. Ya. Tuh. Saya ulangi, jadi yang pembimbingannya oleh Dr. Suyana dengan Dr. Lina itu beralih nanti bimbingannya ke saya. Kalau tidak salah Bu Dr. Lina 3 orang, Dr. Suyana 2 orang. Jadi 5 orang nanti ke saya. Dan saya bimbingannya setiap hari Minggu. Biasanya kalau nggak pukul 10, pukul 1. Jadi kalau ada di antara Anda yang punya waktu luang, walaupun bukan bimbingan saya, silakan datang ke kampus. Oke? Apakah itu hanya mendengarkan saya ngomong, atau Anda merekam yang saya omongin, atau Anda ingin konsultasi atau bimbingan, saya terima. Ya. Jadi saya tidak membatasi pembimbingan saya hanya oleh yang bimbingan saya. Tapi di antara Anda ada yang mau ketemu, konsultasi, silakan setiap hari Minggu Anda datang ke kampus. Gitu. Tolong ulah era-era gitu. Kudu mawa naonnya, tekudu mawa awak we, ya gitu. Mawa awak, beteng geus seubeuh kitunya, ulah jadi ngariripu babaturan anu aya di kampus jadi pangmayarkeun dahar, tah ade ulah tah. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentang tesis. Jadi saya ingatkan lagi nih untuk semua, bimbingan Anda itu maksimal sekarang itu sudah pertemuan kelima sebenarnya. Kalau Anda konsisten mengikuti proses pembimbingan tesis, hari ini harusnya Anda sudah ketemu di 5 kali pertemuan. Jadi kalau di antara Anda pembimbingan masih keneh 1 kali, 2 kali, dan itu pun Zoom contohnya, saya anggap itu belum bimbingan. Ya. Jadi bimbingan itu harus ketemu, minimal ketemu dulu di pertemuan pertama. Jangan ngomong jauh, jangan ngomong sibuk, jangan ngomong aduh ongkos, ayeuna mah geus carita eta. Jadi hari ini tugas Anda adalah menuntaskan tesis Anda. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan tesis itu adalah Anda sendiri, bukan orang lain, ya, bukan orang lain. Nah, kenapa harus 5 kali pertemuan? Jadi 5 kali pertemuan itu logikanya begini. Pertemuan 1, pertemuan 2 itu masih ngebahas bab 1 atau di latar belakang masalah sebenarnya, ya. Kemudian ngebahas tentang outline. Jadi outline itu gambaran umum isi tesis yang tidak ada halamannya.
Jadi dari awal Anda sudah memplanning susunan tesis saya itu dari mulai cover depan sampai dengan lampiran itu mau apa saja. Itu dimulai ketika Anda membahas dan menggarap tesis di bab 1. Atau ketika Anda sebelum masuk bab 1, outline sudah harus ada. Kemudian, setelah ada outline-nya, yang paling harus dilakukan oleh Anda adalah mengumpulkan bahannya. Nah, ini prosesnya rata-rata bahan tadi dikumpulkan, outline tadi dijieun, nu aya ngan ukur ngahulang we hareupeun laptop. Saya ngetik naon gitu. Hanya nyalah di ngetik naon mari bahan rek naon ditulis gitu. Geus mah bimbingan teu panggih, di Zoom oge kadang-kadang lep-lepan, da sinyalna teh bermasalah. Mungkin karena di negara beling gitu. Mungkin gitu lah. Atau handphonenya mungkin handphone keluaran tahun sabaraha gitu. Ya itu dia masalahnya. Jadi sekarang itu gimana caranya Anda beres? Karena orang-orang di luar sana, teman Anda, pimpinan Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, anak dan istri Anda, itu sedang menunggu iraha urang teh ya, konsentrasi Ibu Reni contohnya ya, itu Bu Dedeh gitu. Ya fokus ke keluarga, ngan mes-mes teh tesis deui. Ka kampus deui. Ayeuna mah wayahna. Beresin masalahnya satu-satu ya. Kalau Anda menganggap menyelesaikan tesis itu masalah, sebenarnya sudah telat. Da baheula ge geus dibejaan asup kuliah ge geus bermasalah. Bongana baheula make daftar, jadi we kudu nyieun tesis. Da ayeuna mah enggeus semester 3 ge mah nyarek eureun. Dan saya tidak menginginkan angkatan 5 ini ada yang cuti, Kade. Ya, gara-gara aduh palieur ku tesis abdi mah cuti we. Emang lamun cuti itu diberikan terus masalahnya beres. Kita dah hutang tetap nambahan. Kan kudu dibayar mentah hutang teh. Karena saya yakin semua yang kuliah S2 rata-rata itu ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Anda jangan pikir bahwa kuliah S2 itu semuanya aman sejahtera sampai dengan tuntas tidak ada kendala. No. Matak teu kabeh jelema bisa S2 teh da memang geus kanyahoan. Loba keneh masalah nu dihadapina ketimbang kesejahteraan yang didapatkan. Tapi itu kan proses. Tapi kalau nanti Anda sudah beres kuliah, nah nanti baru Anda bisa ceritakan dengan suka dukanya semua kepahitan ketika kuliah dan menyelesaikan tesis itu akan Anda ceritakan dengan manis dan dengan berwibawa. Asal Anda beres dulu gitu. Jadi ayeuna mah teu kudu loba carita jeung teu kudu loba babacaan komonyan status di IG atau di Facebook. Aduh capek nyeun tesis titik gitu nya. Teu kudu. Jangan pernah men-share kesulitan dan juga kendala Anda kepada orang lain karena saya yakinkan tidak ada satupun orang yang mau bantu Anda, enggak ada. Karena orang yang membantu Anda itu pasti kudu make duit. Ada. Jadi nama hem-hem kusorangan, cekel kusorangan, biarkan orang-orang di sekitar Anda yang nanti Anda akan merasakan kesuksesan Anda gitu. Ya. Jadi beresin dulu lah tong loba babacaan ya. Jadi kembali ke yang tadi, Anda silakan kumpulkan bahannya. Bahannya apa? Satu, buku, pasti. Bukunya yang berbahasa Inggris. Saya sudah kirim link tuh. Silakan Anda cari di situ tesis-tesis yang menurut buku-buku atau menurut Anda itu penting untuk bisa dicari di halaman www.pdfdrive.com. Saya sudah kirim tuh. Kalau Anda cerdas mengulik apa yang saya sampaikan, Anda silahkan di situ ratusan ribuan buku sumber yang bisa dicari. Saya berikan ilustrasinya nih, biar yang lain coba lihat. Kalau yang bisa melihat yang bisa melihat screen saya, silakan dilihat. Contoh ini nih, lihat. Tesis Anda itu tentang apa? Contoh nih, Bu Rohmawati, tentang manajemen peserta didik, ya, itu yang saya tahu. Berarti classroom management. Berarti tinggal tulis aja classroom di sini ya, buka pdfdrive.com classroom management. Anda silakan cek di sini ada tuh bukunya. Kalau misalkan Anda bagus sebutnya tuh sinyalnya tuh pasti bakal ketemu. Nih bukunya.
Tinggal download. Anda bisa lihat nih, tahunnya ada 2015, ada 2014, ada 2016. Pastikan buku Anda yang Anda download itu maksimal 10 tahun terakhir. Ya. Kalau misalkan 5 tahun terakhir lebih bagus, ya. Lebih bagus 5 tahun terakhir. Jadi makin kekinian bukunya makin bagus, ya. Kalau misalkan di sini ada 2014 berarti kan 6 tahun tuh. 2016 berarti 4 tahun. Ada 2007. Assalamualaikum. Salam. Langsung di-unmute, suaranya. Ya. Suaranya di-unmute langsung. Jangan di ini. Ya. Terus nih contoh 2009 ada buku Classroom Teacher Survival Guide, Practical Strategies bla 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 bla. Ini baru manajemen kelas, tapi peserta didiknya gimana? Nah, boleh jadi tambah lagi aja. Apa Pak di sini pakai student? Nah, contoh ya. Classroom manajemen atau manajemen peserta didik. Students management. Atau sistem, pakai sistem di sini. Tuh, tinggal hiji-hiji tempoan weh. Kalau misalkan nanti pas di download ternyata nggak sesuai, ya cari lagi yang lain. Kasih kira-kira keywordnya yang bagus. Dan ini gratis, itu lumayan. Ya. Contoh Ibu Reni Muplihah tentang apa? Bu Reni teh sholat ya, tentang teks buku atau lain. Termasuk Bu Eli nih tentang sama buku. Berarti tinggal aja buku textbook. Contoh ya, textbook atau di sininya of religion. Tapi ini berbahasa Inggris. Jadi ya I love you, you love me mah kudu nyaholah gitulah, tapi kata apal-apal acan. Nah, ini nih. Tapi kalau misalkan belum sesuai gimana? Cari terus, Bu. Mungkin keywordnya yang kita tulis salah, ya. Di sini tuh. Oke, ini yang berkaitan dengan buku. Nah, kalau yang berkaitan dengan artikel jurnal, saya pernah bicara tentang www.neliti.com. Nah, di neliti.com itu Anda bisa dapatkan berbagai artikel yang berbahasa Indonesia. Nah, kalau untuk yang berbahasa Inggris, saya sarankan nih caranya, Anda mencari di scopus.com. Scopus.com, biar nanti kaitan dengan penulisannya di Scopus. Ya. Di Scopus. Nih, ini untuk cari artikel nih. Untuk cari artikel. Nah, untuk mencari artikel, nih, bentar, ini ada yang masuk terus, makanya tong telat, coba, jadi riweuh, jadi host, sekaligus jadi admin, kan jadi riweuh. Nah, contoh untuk mencari, karena harus ada akun dulu, kalau untuk masuk scopus.com harus ada akun, maka harus ada akun. Kalau saya karena sudah punya akunnya, jadi sudah tinggal masuk. Anda tinggal, kalau Anda punya akun Mendeley, ini bisa dimasukkan di sini. Karena Scopus itu bagian dari Elsevier, ya. Oke, nih, ini sudah masuk di sini. Kalau Anda ingin mencari, nih, author search atau source, atau dashboard. Carinya source contoh. Nah, Anda mau masuknya ke bagian apa? Nah, di sini yang harus Anda cek, contoh dari judul atau dari apa. Contoh dari judulnya. Anda masukkan tentang apa? Kalau tadi Bu, yang saya tahu ya, model siapa nih? Tadi Bu Reni ya, tentang textbook, Bu, karena berkaitan dengan naskah. Textbook religion atau textbook of religion. Contohnya, nih, nanti ada beberapa buku. Nah, kalau misalkan Pak Geningan teka panggih, ini nih, ada ininya yang harus cari. Anda harus pastikan bahwa tulisan Anda itu, Anda mau ngambil artikelnya dari yang Scopus Q berapa. Ada Q1, ada Q2, ada Q3, Q4. Atau mau Anda Q1, Q2 dulu boleh.
Nah, di sini source type-nya apa? Contoh jurnal, klik jurnal. Atau dengan conference proceeding juga bisa. Kemudian display only access journals, berarti yang bisa diakses saja. Kan begitu. Ya, itu bisa lah. Nah, saya ulangi di sini nih. Untuk judulnya, contoh yang berkaitan dengan apa ya? Manajemen lah. Manajemen of Education. Nanti juga suka muncul nih. Nah ini International Journal of Management atau Management Education saja judulnya. Nah di sini titel apa berupa titel? Oh tidak ada. Cari lagi yang lain. Terus Anda di sini bermainnya di sini ya di apa? Di urusan-urusan begini. Education, now administration contoh. Educational administration. Berarti memang titel-titelnya perlu dicari lagi. Atau education saja nih. Education. Bentar. Ini hanya mencari sumbernya ya. Tapi kalau untuk mencari dari autor begini. Tuh. Kalau dari dashboard, berarti ini. Untuk buku, untuk artikel, pokoknya cari di sini. Ya. Oke, kalau untuk naughty.com tinggal tulis saja. Contoh tadi Bu Rohmawati, manajemen peserta didik. Untuk mencari artikel ya. Tuh. Ini pun bisa untuk Anda cari klasifikasinya. Apakah pakai bahasa Inggris kah, pakai bahasa Indonesia kah? Kalau pakai bahasa Indonesia klik ini. Kalau sepanjang waktu berarti jangan. Sejak 2019 atau sejak 2016 saja. Berarti dipatok oleh kita tahunnya. Lalu bentuknya artikel jurnal. Kalau mau sekalian dengan buku biar nggak capek di sini. Kalau Anda pengen juga ngambil dari tesis, klik ini. Kemudian negaranya mau mana saja. Anda ngambil Indonesia saja. Kemudian akreditasi, harus terakreditasi, bukan yang nggak terakreditasi. Kalau sudah ini, Anda tinggal klik lagi sini nih. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik. Tuh, ada 88 pencarian. Nah, nanti bagaimana cara mencarinya? Ya, cek sendiri satu-satu, dilihat. Paling tidak kalau misalkan Anda nggak mau baca semuanya, klik ininya. Klik ini nih. Contoh mutu manajemen proses pembelajaran sekolah menengah kejuruan. Yang kira-kira relevan aja, jangan sampai dibaca semuanya. Karena nggak relevan juga kalau dibaca semuanya. Manajemen atau manajemen siswa. Ada 27 hasil. Cek tuh. Ada manajemen kesiswaan. Manajemen pendidik dalam sebagai disiplin ilmu. Urgensi hukum edukatif dalam manajemen kelas. Manajemen sekolah dasar Islam terpadu. Tuh, contohnya begitu. Nah, silakan cari-cari yang lain. Ya, yang penting saya hanya memberikan sebutnya tuh cara untuk bagaimana Anda mencari. Persoalan Anda nanti bagaimana mencarinya itu bagian Anda, ya. Termasuk nanti Scopus di sini. Nah, untuk satu variabel saya minta tadi minimalnya 10. Jadi nanti, nah ini juga tolong diingat. Artikel itu yang dikutip oleh Anda adalah hasilnya. Bukan teori atau konsep yang terdapat di dalam artikel itu. Ya. Bahwa di dalam artikel Anda akan baca ada yang disebut dengan sebutnya tuh ada yang disebut dengan
dia mengutip penelitian terdahulu, iya, tapi itu tidak dikutip oleh Anda. Anda dikutip dari artikel itu adalah hasilnya. Nanti saya akan berikan sebuah link untuk Anda nanti bisa membuat karya tulis ilmiah. Linknya ini nanti akan saya share buat Anda, biar Anda bisa mempelajari dengan penuh. Benar. Menulis trik tembus Scopus. Mencari research gap. Buat Anda yang masih bingung bagaimana novelty, nanti akan saya berikan nih link-linknya banyak nih tuh. Jadi sebenarnya tugas Anda mah sebetulnya tinggal belajar, neangan gitu ya. Nggak ada yang susah sih sebenarnya. Masalahnya kan apakah kita tuh mau apa enggak gitu untuk mencari dari apa yang menjadi kendala-kendala Anda selama ini. Tuh, Bapak Ibu semua nih tolong YouTube itu Anda pakai untuk mencari buat ilmu Anda. Jangan sampai salah gitu, saya kayak gini, menentukan novelty untuk penelitian gitu. Coba Anda klik, nanti pelajari. Ini si Ibu Eka Siskawati itu sangat rajin itu untuk ngasih berbagi tentang bagaimana cara menulis, bagaimana tentang penelitian dan lain-lain tuh. Ya. Jadi Anda jangan berharap 100% dari pembimbing ya. Kalau misalkan Anda juga nggak nulis, bingung saya. Ya. Tips menulis tesis. Tuh. Trik dan trik menulis bab 1, bab 2 cepat dan mudah. Tuh, cuma 10 menit. Membuat proposal, ya, Anda udah beres proposalnya. Buatlah konsep dulu, bukan judul dulu. Membuat tesis dengan cepat. Perbedaan skripsi tesis. 4 kesalahan menulis bab 4 kualitatif dan solusinya. Nah, yang Anda kualitatif nih, saya minta Anda baca ini gitu loh. Ya. Nih, buat strategi menulis latar belakang proposal. Bagaimana cara membuat proposal? Anda sudah lewat lah proposal, nggak usah dibahas. Oke. 9 menit memahami latar belakang penelitian. Coba yang ginian dibaca coba. Ya. Silakan Anda mendapatkan materi-materi yang lain yang lebih banyak lagi. Sekarang tuh waktunya kan Anda ngajar ke lapangan, Anda cuma di rumah. Online kan internet, kira-kira internet bermasalah, masang wifi coba di imah teh. Ya, kecuali di kampung beling, memang di negara beling nggak bisa nempelkan wifi. Ya, tetheringan kayak jeng siapa gitu. Cuma memang ini sebuah kendala yang harus Anda hadapi menjadi solusi, bukan menjadi kendala dan kemudian menjadi terpapar karena COVID gitu. Kemudian nih tips menulis skripsi, ini skripsi ya, menulis proposal dan sebagainya. Atau yang sulit nih, tesis bagian bab 2. Nah, kalau misalkan di sini ada bab 2 skripsi, ya baca saja, ada intinya skripsi yang tesis sarua. Cara mudah membuat bab 2 kajian teori, coba kita dibaca coba. Sudah ada yang pernah baca yang beginian sampai dengan tuntas? Bisa raise hand coba. Ada nggak di antara Anda yang sudah pernah gitu lihat internet, YouTube terutama untuk Anda mencari bahan-bahan yang penting dari itu sebagai referensi. Jadi sapoe nanti kudu aya track record. Jadi kalau misalkan saya kepada Anda nih ya, ini sedikit sharing saja. Bentar. Nih, pada yang lain ya, tolong diperhatikan betul karena ini menyangkut masalah kinerja Anda dalam melakukan proses penelitian. Kalau misalkan Anda sendiri tidak melakukan berbagai upaya untuk Anda bisa menyelesaikan tesis, ya susah. Ini yang hadir aja cuma 16 orang, yang lainnya pada kemana nggak ngerti. Oke,
Saya akan buka Word. Bentar. Masih ini ya, oke. Blank dokumen. Oke, coba perhatikan ini. Screen aja lah. Oke, contoh nih. Agenda harian penyelesaian tesis. Ini kalau saya dulu sering membuat yang beginian sebagai bagian untuk mengontrol diri saya ketika menyelesaikan tesis saya. Nih contoh ya. Ini nomor, hari, tanggal. Kemudian aktivitas, rencana, realisasi. Kemudian di sini ada catatan atau keterangan. Ini kalau Anda tidak pakai ini juga tidak apa-apa, tapi kalau Anda sudah pro, kalau Anda masih amatir ya ikuti saja langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan orang lain. Ya, paling mudah itu amati, tiru, modifikasi. Contoh nomor 1, hari ini hari Senin, tanggal 28 September. Rencana hari ini mau ngapain? Contoh nih, A, membaca, atau bukan membaca deh. Oke, membaca dulu. Membaca buku metode penelitian. Karya siapa? Tuliskan di sini. Halaman berapa? Tentang apa? Di sini nih. Kemudian yang kedua, mengutip bagian penting dari bacaan di atas ke tesis. Kemudian merevisi bagian bab 1 sesuai arahan pembimbing. Kedua, mencari sumber artikel untuk tesis 10 buah per variabel. Kemudian membaca buku tentang, terus didetailkan satu-satu. Nanti realisasinya bagaimana setiap harinya. Tulis realisasinya. Bahan yang dibaca apa? Yang ditulis apa? Yang didapat apa? Nanti keterangannya apa di sini? Contoh, perlu waktu tambahan untuk membaca. Apalah di sini keterangan terserah. Kemudian Selasa apa? Anda silakan tulis harian gitu. Nanti Anda akan kaget kalau kemudian yang Anda tulis itu selesai karena Anda punya catatan-catatan yang terstruktur atau rapi. Ini kalau saya boleh sebutkan ya, ini adalah logbook penelitian penulis. Termasuk nanti kalau misalkan Anda melakukan wawancara, datang ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian. Kemudian contohnya ya, melakukan wawancara. La ilaha illallah. Melakukan wawancara
Dengan siapa? Observasi. Gimana? Nanti logbook Anda juga akan diisi ini sebenarnya. Cuma kalau ini kan agenda Anda secara pribadi. Jadi ulah tepi kaki ya. Pas puerbo. Kosong. Kamis. Jalan-jalan. Jumat. Sibuk di pasar. Rek kumaha ngerjakan tesis kia. Maksudnya kegiatannya nggak ada hubungannya dengan tesis. Nah, pertanyaannya Pak, gimana supaya saya bisa konsisten mengerjakannya? Pastikan Anda menyiapkan diri selama 1 hari itu minimalnya 2 jam Anda fokus untuk tesis Anda. Kalau enggak, saya give up dah. Itu urusannya kembali lagi pada diri Anda. Jadi kembali ke persoalan Anda juga, ini mau menjadi sesuatu yang ingin dituntaskan, ataukah memang hanya sebatas bacaan anak ukur beres gitu. Ukur beres mah KBG bisa, tapi dipahami atau tidak nanti jadi kendala. Dan nah ini saya ingin berikan triknya dulu, triknya. Semuanya harus terukur. Kalau nggak terukur repot. Saya kasih tahu. Kenapa repot? Karena Anda sendiri orangnya mungkin tidak disiplin. Digenggerehkeun jeung diingetkeun ku batur hese gitu. Jadi saya cuma bilang bahwa apakah Anda mau jadi donatur tetap STAI yang tahun depan harus bayar SPP lagi 4,5 juta untuk pertambahan kuliah Anda. Nah, biasanya ukurannya duit rada sok ngahulang. Ohnya daripada bayar dia mending bereskeun. Nah, sugan gitu tah. Sugan, karek sugan. Ya, jadi janganlah pernah berpikir untuk menjadi donatur di STAI karena Anda punya banyak duit lalu ingin berlama-lama di STAI. Oke, sekarang saya akan buka pertanyaan yang mau nanya. Sok ibu-ibu dulu 1 orang. Nanti bapak-bapaknya. Nanti kalau tidak, saya minta Anda tulis di chat. Misalkan susah, di chat aja tulis. Nanti saya bacakan, saya jawab. Ya, silakan yang lain sambil nunggu ilham muncul untuk bertanya. Tulis ada di chat. Ya, tanggapannya apa, kendalanya apa, dan lain-lainnya. Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti beres. Semuanya sudah paham. Dan akhir bulan September berarti sudah beres bab 3. Gimana? Gimana? Halo? Atau nanya juga bingung? Aduh, nanya guys bingung. Kumaha sih? Saya, Dok. Ya, kumaha Bu Reni? Kaitan dengan referensi yang harus kita siapkan, Dok. Itu kan sudah ditentukan sesuai dengan judul yang kita ampuh ketika sidang proposal kemarin. Itu Pak, itu apakah memang harus sesuai dengan itu atau kondisional, Dok, nanti ketika kita sidang terbuka? Makasih, Dok. Ya. Judul itu selesai ketika Anda sudah sidang tahap 2. Kecuali untuk yang kuantitatif. Kalau yang kuantitatif dari awal judulnya harus sudah fix. Karena dia berhadapan dengan banyak variabel yang kalau untuk variabelnya sendiri itu harus sudah tidak ada masalah ketika dia selesai proposal penelitian. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif, maka penulisan judul itu sangat bergantung pada tahapan proses bimbingan dan penelitian Anda. Karena boleh jadi apa yang direncanakan sebelum dilaksanakan penelitian, ketika sudah beres bab 1, bab 2, bahkan beres bab 3 dan membuat kisi-kisi penelitian, pedoman wawancara, dan juga lembar wawancaranya, ternyata di lapangan Anda menemukan banyak hal baru yang sebetulnya tidak ada relevansi dengan pertanyaan. Maka boleh jadi pertanyaan penelitiannya diganti, disesuaikan dengan temuan hasil penelitian. Ya.
Jadi Berarti ada kemungkinan judul pun berubah ya, Dok? sangat mungkin berubah kalau untuk Oke. penelitian kualitatif. Jadi jangan maunya bisa diubah. Ya boleh jadi karena di lapangan suasana untuk penelitian kualitatif itu sangat dinamis gitu. Ya, Kondisional ya? ya kondisional. Ya, itu. Ya, ada lagi? Atau sudah selesai? Ini sudah pukul 16.48. Ini Pak Jenal nggak ada. Si Pak siapa lagi? Si Ibu apa tuh yang nggak ada tuh? Pak Jenal berkendala dengan itu, Dok, dengan sinyal katanya. Ya, Pak siapa lagi yang nggak ada itu? Monas dan Deden ada, oke. Budida. Pak Apud gimana Pak Apud? Oh ada nih Pak Apud nih. APD. Sugante alat pelindung diri, aing APD teh. Apalagi sih? Siapa lagi sih? Bu Yuliansah ada. Bu Ratna mana ada. Terus Bu Lisna. Pak Adi, Dok. Krisna. Pak Adi, Adelisna, Pak Adi. Aditya mana Aditya? Pak Adi ada. Mana? Oh, Pak Adi ada. Hadir, Pak Dep, hadir. Lisna ada Tapi nggak? ada kok. Baru. Ya. Oke, Muhajir terus Adit ah. Sebimbingannya siapa aja nih? Bu Lisna. Bu Lisnawati yang nggak ada. Krisnawati, terus siapa lagi? Nggak pernah hadir dia mah ya kan? Kemana tuh ribuh wae ah? Bu Rena mana Bu? Bu Rena, Bu Rena. Rena, siapa BH lagi? ya. Bu Ratna nggak ada ya? Aya eta Ratna. Iya aku ada Ratnama weh. Hadir aku mana? Aya iya oke. Oke, sok silakan ada yang mau bertanya, monggo. Dok, saya dok. Ya. Sok, Bu. Yang diam dulu, Neng. Kemarin kan tentang kisi-kisi penelitian ya dok. Ya, sok. Lagi diperbaiki yang kemarin, membuat kisi-kisi penelitian dulu, kemudian membuat instrumen pertanyaan. Tapi bisa. Coba dimatikan dulu tuh suaranya. Itu saya. Bentar. Saya Langsung ayo buka dina sok Bu Rohmawati dinyalakan lagi mute-nya. ya, kemarin kan perbaikan tentang kisi-kisi penelitian ya dok. Ya. Misalnya kan kemarin dari kisi-kisi penelitian, terus dimensi, terus butir instrumen. Karena kan kata dokter lihat dulu di buku yang kemarin penelitian kualitatif, terus saya misalnya sekarang bikin dulu kisi-kisi penelitian sesuai dengan arahan yang kemarin Pak Dokter berikan, kemudian membuat instrumen pertanyaannya, tapi belum dimensinya nanti karena belum mendapatkan format yang dimensinya dok, dimensi penelitiannya, boleh nggak? Ya, tuh kudu lengkap pelatih awal. Jadi itu harus didapatkan ketika selesai membaca bab 2 gitu. Nih saya jelasin ini nih, tolong bisi aya anu masih kene can paham. Saya coba bantu untuk menjelaskan tentang hal ini ya. Bentar. Saya cari dulu di komputer ya. Bentar. Angkatan 43 guys. Oke. Lampiran, pedoman. Kalau Anda membaca tesis yang saya kirim kemarin dan memahami isinya, saya pikir saya menjelaskan ini jadi sia-sia. Tapi kalau misalkan Anda belum baca,
Ya, repot juga lebih parah lagi kalau belum baca. Nih, coba lihat baik-baik. Saya akan sharekan screen-nya. Oke. Jadi, pertama kali Anda pada saat penelitian kualitatif, kan ini ada istilah dimensi ya. Dimensi. Dimensi itu, kalau Anda mau breakdown lagi, ada yang disebut dengan indikator. Sebenarnya dimensi itu adalah bagian-bagian yang Anda cari untuk menjelaskan pokok masalah. Ini. Saya berikan informasinya begini. Contoh nih, ini judulnya tentang implementasi pendidikan kesehatan perilaku hidup bersih bla bla bla. Pokok masalahnya pertama tentang bagaimana perencanaan. Di sini dimensinya penentuan tujuan, memilih dan menentukan cara dan usaha-usaha untuk atau langkah-langkah yang ditempuh. Ya. Kemudian di bagian pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan bla bla bla, maka yang ingin ditanyakan tentang bagian pokok yang pelaksanaan adalah tentang pelaksanaan program, kesesuaian, upaya yang dibangun komunikasi dan lain-lain. Pertanyaannya, Pak, dimensi ieu menang di mana? Kok aya ieu dimensi? Dimensi ini diambilnya dari bab 2 ketika menjelaskan teori. Contoh, judulnya tuh tentang analisis teorinya tentang manajemen, pendidikan kesehatan, bla bla bla. Penjelasan pertama pasti tentang teori dulu dong, jelasin teori. Ternyata setelah membahas teori tentang manajemen, itu ada bagian yang membahas tentang perencanaan. Nah, nanti ada di sini perencanaan. Contohnya, ini masih bab 2 ya, bab 2. Perencanaan. Nih, perencanaan. Cari di dalam proses perencanaan tuh ada apa saja, dibahas tuh perencanaan ini secara teoretis. Ternyata di dalam penjelasan tentang perencanaan itu ada hal-hal yang tadi dijelaskan. Nih, Anda baca tentang ini apa? Pengorganisasian, terus dibaca. Ada pengawasan juga. Terus ada lagi ini, ada kepemimpinan. Kemudian ada tentang yang lain-lain lah, banyak. Manajemen berdasarkan ilmiah. Manajemen berdasarkan tolong-menolong, ini konsepnya aja, konsep. Ya. Nah, dari apa yang dijelaskan di atas itulah Anda menemukan bagian-bagian ini. Penentuan tujuan. Saya coba cek di bagian bab 2 tentang tujuan. Akhirnya di mana nih? Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Nih. Nih, di pembahasan tentang planning. Nih, ada di halaman 6 di bab 2. Planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan adalah fungsi utama bla 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 bla. Menurut Kons bahwa berdasarkan pengertian ini ada 3 rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai, memilih strategi bagaimana mencapai tujuan, menentukan orang yang akan melaksanakannya. Nih, ini perencanaan nih. Dari satu pendapat kita menemukan ada 3 pointer. Pak, ini baru 1. Saya mau ambil semua boleh? Boleh. Tapi Anda baca lagi di buku yang lain. Oh, ternyata fungsi perencanaan itu mencakup mendefinisikan tujuan, menentukan strategi. Kata siapa ini? Kata Robin. Nah, adapun yang dilakukan dalam fungsi perencanaan, berarti mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, menyusun bagian-bagian rencana. Terus, nah dari penjelasan bab 2 inilah kemudian kita bisa memahami bahwa untuk di dimensi itu, oh tujuan, oh memilih cara, oh dan usaha. Hanya fokus di 3 ini. Boleh jadi kalau Anda mau tambahkan, nih pakai yang menetapkan strategi, menyusun bagian dari rencana. Ini baru 2 pendapat loh. Ada pendapat yang lainnya tuh, tinggalin.
Ini untuk mendapatkan apa? Menetapkan perencanaan. Tuh, bahagia di si Terry mah dalam menetapkan perencanaan maksimal manajerial menurut Terry ada 4 kategori berorientasi pada keuntungan, jasa bagi pelanggan, keperluan kesejahteraan, tanggung jawab sosial. Tuh, cek si Terry tah. Anda kemudian merangkum semua pendapat-pendapat itu, jadikan bagian yang Anda ingin sampaikan di sini nih. Nih, di dimensi ini. Yang setelah dimensi ini ada, nih lihat nih, ya, dimensi ini ada, Anda masuk pastikan ke apa? Ke pedoman. Pedoman apa pertamanya? Pedoman observasi dan pedoman wawancara. Kita bicara wawancaranya dulu deh. Nih wawancara, lihat. Nah, ini kalau ada yang tidak connect, mohon maaf, nanti kita perbaiki lah. Nih, ternyata di pedoman observasi kayak gini. Ini pedoman observasi juga perlu diperbaiki. Saya nggak nyebut benar ya. Tuh, di perencanaan nih, ada nih. Indikatornya ini. Nanti dituangkan ke dalam perencanaan begini jadinya. Nomor 1, apa tujuan, apa sasaran, apa program, bagaimana keadaan. Dari mana pertanyaan ini? Dari turunan ini. Nih, indikator. Kok ini dia mah indikator lain dimensi, Pak? Lebih didetailkan lagi. Gitu. Jadi nyian pertanyaan engke dina wawancara teh itu harus berdasarkan pedoman. Ari pedoman tina kisi-kisi, ari kisi-kisi di mana tina bab 2. Jadi relevan apa yang ditanyakan dengan teorinya sehingga ketika bicara rumusan masalah untuk dijawab, maka jawaban rumusan masalah itu pointer-pointer pentingnya ada di dalam bab 2 dengan pedoman-pedoman wawancara atau kisi-kisi penelitian. Ini yang masih belum harus menyesuaikan, tolong diperbaiki betul. Karena jangan sampai kieu di mana nyieun wawancara ieu nulis we Pak, di mana penting mah asal aya we keur wawancara, enggak bisa begitu, kudu make teori nyieun teh. Enggak bisa sembarangan bikin. Oke, ya. Itu baru tentang bab 1. Kisi-kisi penelitian atau observasi. Jadi Bu Rohmawati wayahna baca heula sing hatam ya bab 2. Nah, matakan dibere waktu nyieun tesis 3 bulan teh sabenerna mah teu bisa digawean sapeuting siga lorojong ra ngajieun naon Candi Prambanan. Kudu berproses gitu. Seetik maca, seetik nulis, seetik maca. Ari urang mah maca saeutik, nulis saeutik kan teu seetik maca, seetik nulis di urang mah. Jadi berbeda karakter untuk hal itu. Maka saya harapkan tidak lagi terjadi kesalahan Anda tidak bisa memanage waktu untuk menyelesaikan tesis ini. Saya yakin banyak pertanyaan Anda, tapi cobalah mencoba untuk berdiskusi ya. Berdiskusi di WA juga silakan, Anda mau berdiskusi juga. Tapi kalau untuk jawaban nanti mungkin jawabannya saya akan jawab ketika waktu paling di malam hari ya. Kalau mau diskusi tentang tesis silahkan. Saya akan berikan judulnya bahannya, tugas Anda itu membaca, mempelajari, menulis, membaca. Dok, saya nanya dok, Mujib. Ya, sok. Nah, begini dok, berarti kita tidak mungkin membuat kisi-kisi pertanyaan sementara bab 2-nya juga belum diakses ya oleh pembimbing gitu. Kan gitu kan bukannya kisi-kisi itu diambil dari bab 2, sementara bab 2 juga belum oke, ini sudah benar. Nah, kan percuma kalau kita bikin ternyata bab 2 ada perubahan. Kayak gitu dok. Terima kasih. Ayeuna mah berarti tugas Pak Mujib nyieun bab 2 heula sing bener, buru-buru bereskeun. Itu 1. Ya. Datangan pembimbing buru-buru ulah nungguan batur. Ya. Jadi ulah nungguan abdi mah hayang babarengan jeung batur. Kira-kira hese di bedol jeung digusur mah geus sorangan indit ayeuna mah. Siap dok. Ya. Supaya kanyahoan ulah kieu ari hayang babarengan, ari gawe itu babarengan pan riweuh gitu. Jadi betul, beresin dulu bab 2-nya. Contoh, Pak, bab 2-na saya sudah selesai, tapi nanti ada revisi. Enggak apa-apa, nu penting beres heula.
Itu beresin dulu bab 2-nya. Tentu bab 2 beres teh kurang kudu make sense juga ya, kudu pahami juga. Nulis teh ulah sabarangan nulis. Nyeun bab 2 itu kan kuncina tilu. Hiji kudu aya teorina nya. Kedua kudu aya artikel jurnal dan juga tesis-tesis sebelumnya, lalu membuat kerangka berpikir. Kalau untuk di kualitatif, kalau di kuantitatif kudu aya hipotesis penelitian. Nah, kemudian kan ada penelitian terdahulu, berarti nulislah yang betul itu, gitu. Makanya kuncinya satu, loba maca, loba nulis, kumpulkan bahan, tulis gitu, ulah dibacaan ngahulang lieur, sare, rieuh eta mah. Moal bener moal. Sok arek tepi ka iraha pamuji berketut dengan bab hiji, bab 2 ge can tuntas. Ayeuna rek kumaha rek wawancara nyeun pedoman oge can tuntas, bab 3 pan eta teh. Jadi gini, bab 1 itu bicara tentang alasan mengapa melakukan penelitian. Bab 2 itu teori apa yang dibangun untuk itu. Bab 3 itu bagaimana caranya menjawab rumusan masalah di bab 1 dengan teori yang ada di bab 2. Lalu lahirlah nanti instrumen penelitian. Dari mana instrumen itu? Kalau sudah selesai bab 3. Kalau di kuantitatif itu kan ada validasi, uji validitas dan reliabilitas. Itu sebelum bab 4, bab 3 eta kudu geus tuntas kabeh. Jadi bab 4 itu adalah menuangkan laporan hasil penelitian di lapangan berdasarkan kisi-kisi pedoman, kisi-kisi dan pedoman dan lembar dari alat pengumpul data. Dari mana alat pengumpul data itu didapatkan? Aya teorina. Di bab 3 ada urutan-urutan tahapan penyelesaian tesis. Bab 2 itu babon teori-teorinya gitu. Lamun dipahami nalarnya itu seperti itu. Ya, Pak Mujib, oke? Siap, Dok. Siap. Yes, pokoknya mah. Tong loba bacaan na nama. Tong waka loba kongko, mikiran tepara rugu, geus lah. Beresin lah tesis. Ya. Oke. Yang lain ada? Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, saya mau sampaikan nih si Pak Muhajir tadi telat di Asupna. Makanya ulah telat coba. Ya, Pak Muhajir. Jadi yang dibimbing oleh Bu Dr. Lina dengan Pak Dr. Suyana itu nanti bimbingannya dengan saya. Saya tunggu nanti hari Minggu. Ya. Jadi dialihkan yang dibimbing oleh Bu Dr. Lina dengan Pak Dr. Suyana, tolong sampaikan ke para mahasiswa pembimbing yang tadi yang berdua, tolong nanti di hari Minggu datang. Atau Anda mau datang ke kampus juga silakan. Untuk paling tidak mendengarkan apa yang saya akan sampaikan. Ini si Bu Pia kenapa sih telat masuknya? Saya udah ngasih tahu dari awal itu, makanya siapin coba. Oke, ya begitu Pak Muhajir, tolong dikondisikan teman-temannya yang lain. Untuk yang dibimbing oleh Pak Dr. Suyana dengan Ibu Dr. Lina, berarti nanti ke saya. Tidak perlu, kan disuruh Anda berkomunikasi dengan saya untuk konsultasi, ya. Berarti Anda tidak perlu lagi komunikasi untuk urusan itu kepada dosen yang lain. Oke? Tolong pokoknya mah tugas Anda mah kieu ulah bertanya nanaon. Tugas nama kumaha Anda supaya beres gitu aja, ya. Siap, Dokter. Ayeuna mah saya hanya mengantarkan Anda kumaha carana beres. Ya, ulah tapi kayak babacaan ulah jadi ribut jeung jadi gosip tertentu lah jadi capek lah. Lain bagian Anda lah begitu mah. Pokona mah eta mah urusannya sudah urusan yang lain, tapi tidak perlu pusing-pusing ayeuna mah Anda lebih banyak konsultasi saja dengan saya untuk memastikan Anda beres di tahun ini untuk tesis Anda. Siap, Dokter. Kemudian untuk bulan Oktober nih, apakah di minggu kedua atau ketiga, itu pasti kita akan lakukan komprehensif. Tolong semuanya menyiapkan diri, terutama di urusan administrasi jeung bayar. Bisa jadi kendala. Ya, saya ingatkan itu berkali-kali supaya tidak ada yang cuti atau tertinggal. Itu aja masalahnya. Makanya mohon maaf ini buat mereka yang masih belum tuntas SPP dari semester 1, 2, 3, 4. Saya doakan semoga ada rezekinya, cepat rezekinya. Amin. Tuntaskan segera bebayarna. Ya. Karena kan ya rumusna pembelajaran sukses itu 3, Pak. Dosennya daek ngajar, budakna daek diajar,
kolotna daek mayar. Nah, itu lamun oke tiluanana itu selesai itu urusan pendidikan. Artinya kalau misalkan duitna aya, guru dosennya daek ngajar, tapi Andanya embung diajar ya sama juga bohong, ya. Ini jadi rumusan bersama lah. Oke, saya pikir itu dulu. Sekarang sudah pukul 17 lebih 7 menit. Saya sudah Siap. menyampaikan materi ini. Kita akan lanjutkan di sesi akan datang. Nanti cobalah ada yang inisiatif gitu. Di WA teh ngomong, Pak, iraha bade aya bimbingan bersama deh melalui Zoom. Da iman teh jempling. We jeung diato sigana bimbingan kieu teh. Cik atuh malah likir aing mah geus gerde. Ulah dikeprak-keprak wae. Ada yang inisiatif. Ustad itu Pak Dokter. Nes gede nges kalolot teu malikirnya. Pak Ustad, aduh. Geus Jadi- prota. Jadi gini, jadi jangan sampai saya yang harus menginisiasi terus coba. Jadi sigana kieu sugan ieu mah. Sigana aya nu sok tukang bully eta teh di kelas teh. Jadi tiap kali aya anu Ustad, rada lempeng saeutik, contoh dina grup aya Pak Iraha bade bimbingan, kita di handap teh sok anu komen cie rajin nih ya. Ulah aya nu Ustad. Ustad, nya kan eta. Ulah aya nu kitu tah. Pak Pokoknya Mujib sok ya. Pak semuanya Pak Devi. harus bareng-bareng menuntaskan gitu. Jadi ulah aya nu cie-cie, tala nu cie-cie berarti nu can beres bab hiji itu teh atau bab dua can beres eta. Jadi siga nu karek katinggaleun geus puguh teh digawean mah moal beres-beres. Saya bilang nyeun tesis itu lain nyeun Sagara Palabuhan Ratu, Gunung Tangkuban Parahu atau nyeun Candi Prambanan nu sapeuting kudu beres mah bisa. Aya proses. Dina beresna ge digawean ku batur hiji duitna gede, kadua urangna teu bisa. Sebab mungkin dina palebah ujian, lain batur nu ditanya, urang nu ditanya. Jadi mikirna kudu sing rada lempeng lah, ya. Mesti rada lurus gitu. Dan kemudian Pak Kosma. Oke, gitu aja lah semua ya. Pak Ustad. Terima kasih Pak Dokter. Oke, tolong infokan ke semua kawan Anda ya untuk bisa mengikuti kegiatannya sebaik-baiknya. Terima kasih. Nanti silakan saya akan lakukan lagi meeting begini kalau ada yang respon di grup untuk mau mengadakan ini. Kalau nggak ada lewat berarti mulai ada ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi